Barang siapa menjulurkan sarungnya melebihi mata kaki, maka Allah tidak akan pernah melihatnya pada hari kiamat. Dari situ maka ada istilah isbal, seseorang yang kemudian memakai celana atau memakai sarung di atas mata kaki. Apakah ini kemudian riwayat berlaku umum, artinya semua orang yang kemudian memakai celana menutupi mata kakinya, memakai sarung menutupi kakinya, mata kakinya itu akan terkena hadis ini, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kita akan lanjutkan mengenal siapakah itu Rasulullah SAW lewat karya ulama yang luar biasa, Imam At-Tirmidzi yang menulis buku tentang Syama'il Muhammadiyah. Hari ini kita akan membincangkan tentang sorban dan sarungnya Rasulullah. Bicara tentang sorban atau imamah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi kita mendapatkan sebuah kabar bahwa Rasulullah ketika berkhutbah naik mimbar itu memakai sorban berwarna hitam. Salah satunya ketika beliau kemudian berpidato ketika Fathul Mekah. Kadang Rasulullah itu memakai sorban, langsung pakai sorban saja. Tetapi dalam riwayat yang lain Rasulullah memakai sorban, tetapi terlebih dahulu ada penutup kepala yang kemudian beliau pakai. Kemudian cara Rasulullah memakai sorban, dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah itu menjulurkan ujung sorbannya itu di antara dua bahu beliau. Itulah yang kemudian sekarang kita lihat di Timur Tengah, orang-orang memakai sorban seperti apa yang mereka lihat dalam contoh yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Yang kedua tentang sarung. Sarung itu dalam bahasa Arab namanya izar. Nah, Rasulullah itu bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan ketika Rasulullah wafat itu menggunakan izar, pakaian yang menutup bagian bawah, dan ar-rida, pakaian menutup bagian atas yang sangat sederhana, bahkan sudah lama lah kira-kira, disebutkan sudah kumal, dan Rasulullah kemudian wafat dalam kondisi seperti itu. Bagaimana riwayat-riwayat mengabarkan kepada kita tentang Rasulullah memakai izar atau memakai sarung. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah memerintahkan sahabat untuk menaikkan sarungnya agar lebih terjaga dan kencang, ya. Para ulama kemudian menafsirkan terjaga itu maksudnya agar kemudian terjaga dari najis dan kotoran, dan akan lebih kencang itu lebih lincah di dalam mereka beraktivitas. Dan digambarkan bahwa Rasulullah itu menaikkan sarungnya sampai sebatas pertengahan betis menurut riwayat Imam Ahmad. Tetapi ada satu hal yang menjadi kontroversial, ya, akhir-akhir ini tentang isbal. Berdasarkan satu riwayat Imam At-Tirmidzi, man jarra saubahu khulaya alam yang durillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa menjulurkan sarungnya melebihi mata kaki, maka Allah tidak akan pernah melihatnya pada hari kiamat. Dari situ maka ada istilah isbal, seseorang yang kemudian memakai celana atau memakai sarung di atas mata kaki. Apakah ini kemudian riwayat berlaku umum, artinya semua orang yang kemudian memakai celana menutupi mata kakinya, memakai sarung menutupi kakinya, mata kakinya itu akan terkena hadis ini, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat? Ada dua pendapat. Yang pertama, ini berbicara secara umum, artinya siapapun, bagi laki-laki yang memakai sarung atau celananya untuk saat sekarang melebihi atau menutupi mata kaki, maka terkena hadis ini, Allah tidak melihatnya atau dapat kemurkaan. Tetapi ada tafsir yang kedua, bahwa ini bicara tentang kesombongan. Dulu orang-orang yang kemudian memakai pakaian mewah itu untuk menandakan mereka berbeda dari orang-orang biasa itu, sampai kemudian memakai sarungnya atau jubahnya itu bahkan menyentuh tanah, itu sebagai simbol kesombongan. Maka bagi ulama yang menafsirkan bahwa hadis ini bicara tentang kesombongan, maka ketika kita
kemudian menjulurkan sarung kita melebihi mata kaki bukan karena kesombongan, tidak terkena hadis ini. Itulah beberapa catatan tentang sorban dan sarung Rasulullah. Mudah-mudahan kita lebih mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.